Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 3 Maret 2024 merupakan pekan ketiga Prapaskah tahun B. Bacaan dibawakan oleh Felicia Devina dan Luisa Valencia. Mazmur dilantunkan oleh Lucia Andri dan renungan ditulis oleh Cecilia Ambar. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, betapa besar kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau senantiasa menjaga dan dekat dengan kami. Namun betapa sering kami tidak menyadari kehadiran-Mu. Kami sibuk dengan berbagai urusan dan tidak menyadari apa yang paling penting bagi kami dan apa yang sesungguhnya kami perlukan dalam hidup ini. Bapa, kami pun mengasihi-Mu. Arahkan hati kami selalu untuk dapat menemukan-Mu dan mendengarkan suara-Mu. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran, bab 20, ayat 1 sampai dengan 17. Di Gunung Sinai, Allah berfirman begini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu tidak dengan hormat, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya tidak dengan hormat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan suatu pekerjaan, engkau sendiri atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan pada hari ketujuh Ia beristirahat. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ibu bapamu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hamba sahayanya, lembu atau keledainya, atau apapun yang dimilikinya. Demikianlah sabda Tuhan. Padamu ya
memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Padamu ya Tuhan, ada sabda kehidupan abadi. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata berseri. Padamu ya Tuhan, ada sabda kehidupan abadi. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Padamu ya Tuhan, ada sabda kehidupan abadi. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Padamu ya Tuhan, ada sabda kehidupan abadi. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 1 ayat 22 sampai 25. Saudara-saudara, orang Yahudi menuntut tanda dan orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang tersalib, suatu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang bukan Yahudi. Tetapi bagi mereka yang dipanggil, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 2 ayat 13 sampai 25. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali,
lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang Yahudi menentang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, baru teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sementara Yesus tinggal di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena Yesus mengenal mereka semua. Dan tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Tempat sunyi. Renungan dibawakan oleh Cecilia Ambar. Dalam suatu latihan dasar kepemimpinan, seorang fasilitator senantiasa mengingatkan peserta untuk selalu hidup berkesadaran tentang pentingnya untuk selalu menjaga kesadaran. Bagaimana kita dapat menjaga kesadaran sepanjang hari? Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus berkata, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika." Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Betapa sibuk dunia ini dengan segala rupa urusan, sehingga ibarat makan pun kita tidak sempat. Pikiran kita hiruk pikuk dengan segala hal. Hari-hari kita sibuk bertemu dengan orang atau pekerjaan yang rasanya tiada habisnya. Kita menginginkan tempat sunyi untuk kita bisa sendirian dan istirahat. Allah senantiasa menginginkan untuk bertemu dengan kita. Oleh karena Dia menciptakan suatu ruang batin dalam diri yang selalu bisa kita masuki untuk bertemu dengan Dia. Ruang batin yang selalu bisa kita masuki ketika kita sendirian. Ruang di mana dapat ditemukan keheningan dan penuh dengan kehangatan yang damai. Di ruang itulah kita bertemu dengan diri sendiri, jujur terhadap diri sendiri, dan merasakan kenyamanan yang menenteramkan, dan akhirnya bertemu dengan Allah sendiri. Namun akankah kita bisa menemukan keheningan dalam hiruk-pikuk dunia dan pikiran kita? Kita terus-menerus terganggu, baik oleh dunia maupun oleh suara-suara yang terus-menerus muncul dalam kepala kita.
Kita berpikir tentang apa yang telah terjadi kemarin atau apa yang akan terjadi besok. Kita sibuk menyesali atau mengenang apa yang telah terjadi. Atau justru kita sibuk dengan rencana-rencana atau acara-acara yang akan datang. Rasanya sulit kita membayangkan keheningan di tengah keramaian dunia ini. Namun demikian, selama kita dapat menjaga nyala lilin dalam ruang batin kita dapat mengarahkan budi dan hati untuk mendengarkan suara kasih Tuhan. Selama kita meletakkan lilin bernyala dalam kedalaman ruang batin kita menjadi sadar untuk selalu berada dalam terang. Terang itulah yang dapat menciptakan ruang hening dalam kebisingan dunia. Yesus mengingatkan kita untuk melepaskan diri dari belenggu kebisingan itu. Belenggu kebisingan itulah yang terkadang mengikat dan membuat kita terjerumus di dalamnya. Aktivitas yang tidak perlu, kegiatan yang hanya membuang waktu dan tidak menghasilkan hal positif adalah belenggu yang mengikat. Yesus dalam bacaan Injil hari ini bukan saja mengingatkan kita untuk melepaskan diri dari belenggu dunia yang mengikat, kesibukan diri dan kebisingan dunia lewat hiruk-pikuk aktivitas yang kadang tidak berguna. Tetapi kita juga disadarkan akan keadaan dunia yang semakin gelap oleh berbagai hal yang menggeluti dunia. Mari kita senantiasa menjadi sadar bahwa kita membutuhkan ruang keheningan yang mendalam untuk menciptakan ruang personal yang intim dengan Allah. Hubungan personal yang intim inilah yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita setiap hari. Ruang hening yang senantiasa kita jaga agar tetap terang dengan nyala lilin yang membuat ruang itu menjadi ruang aman bagi kita agar terus berada dalam tingkat kesadaran yang murni bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan, jagalah agar terang dalam hati kami selalu bernyala dan terus menerangi ruang hening hati kami. Jadikan kami mampu untuk menyadari situasi diri dan keadaan dunia di sekitar kami saat ini. Berkatilah kami selalu dan jagalah kami agar kami selalu menyadari kehadiran diri-Mu dalam ruang batin kami lewat keheningan. Doa ini kami hunjukkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.